sebenarnya ada yang lucu juga nih waktu kita kenalin Ke petani. ini ke petani. Oke. Pertama, yang alat yang kita buat belum sekecil itu, belum sedikasih itu. Alat yang kita buat pertama kali itu masih sebesar panel listrik, Oke. bisa di pinggir tembok itu, sebesar itu. Oke. Udah kita pasang, kita pasangnya juga waktu itu cukup lama, 2 minggu gitu ya, sampai terpasang sistemnya. Dan waktu kita tinggalin udah selesai semuanya, udah jalan, udah kita tinggalin. Terus 3 hari kemudian kita datang lagi ke sana, kita lihat kok alatnya mati gitu ya. Nah, kita tanya petaninya, Pak, ini kok alatnya mati ya, kemarin mati listrik ya? Oh enggak, ini saya matiin, soalnya saya takut bunyinya cetak-cetak. Berarti kan ada Bingung dia nggak? ada Bingung. takutan yang Iya. petani nggak tahu nih bahwa ini lagi bekerja gitu. Cetak itu adalah saat dimana kerannya itu membuka. Lagi gitu. proses gitu kan sebenarnya. Kenapa dimatiin? Berarti. Ya kan? Jadi bingung nanti dia. Oh iya benar. Oke, nah dari saat itu, wah kita nggak bisa nih ngasih kayak gini aja ke petani. Kita harus buat suatu produk yang mudah digunakan dan mudah dipasang juga dan tidak menakutkan bagi petani. Nyaman gitu ya. Nah, makanya kita buat yang si ramot itu dan si jamur itu. Jadi untuk sekarang juga pemasangannya cukup waktu sehari aja itu udah bisa dipasang, udah bisa selesai semua, udah bisa dijalankan besok. Wah keren banget sih ini Leapers, wah harus punya sih ini alatnya ini ya kayak kalau misalnya suka bertani gitu kan. Ini untuk tanaman apa aja ya kayak? Nah untuk tanamannya memang untuk sekarang masih yang berupa sayur-sayuran, tanaman pohon seperti jeruk, terus kemudian juga paprika, terus kemudian juga tanaman-tanaman pohon yang lain. Nah untuk sawah gitu ya, karena sawah biasanya menggenangkan air ya untuk penyiramannya. Nah itu belum bisa digunakan karena kan kita mengatur jumlah airnya supaya nggak kelebihan nih. Ya, jadi untuk sawah masih belum bisa digunakan penyiramannya, tetapi jamurnya ini sudah bisa digunakan untuk tanaman-tanaman seperti sawah gitu, karena dia bisa memprediksi hama penyakit kan. Oh iya hama penyakit ya. Oh iya apalagi banyak wereng ya kalau di sawah gitu. Wereng. Oke, mungkin tadi kita udah bahas-bahas tuh produk-produknya dari Biops Agro ya kayak Agrotekno. Nah aku juga tuh ada nih Biops itu memiliki produk Encomotion nih. Kayaknya tadi belum disebutin ya sama kakak ya. Nah itu apa tuh? Nama lain dari si ramot ini. Oh oke. Jadi, awalnya memang kita mencipta penamaannya adalah Encomotion, tapi petani selalu sulitan menyebutkan nama yang itu. Besar itu kah atau? Yang besar itu awalnya memang Encomotion versi 1. Versi 1. Sekarang si ramot ini yang udah Encomotion versi 4. Oh versi 4, udah banyak ya ternyata ya. Lumayan ya. Memang selama itu tuh kita nggak hanya menjual alatnya aja, tapi juga melakukan pengembangan setiap tahunnya. Oke. Berarti Encomotion itu sebenarnya ada singkatannya. Apa tuh kak? Oh ingat nih. Apa? Kalau ini ingat, Biopsnya nggak inget. Gimana nih gawat nih? Aduh ini gimana Indigo nih tolong. Maaf Indigo. Oke apa nih kak Encomotion nih? Untuk singkatannya itu Environmentally Controlled and Monitored Plantation. Oh susah sih buat petani sih. Si ramot aja udah paling mantap sih. Encomotion, aku aja nggak inget lagi kan sekarang. Gimana nih? Oke berarti Encomotion itu adalah yang dulu ya kayak dulu. Oke ini teman-teman udah bukan Encomotion lagi, nggak susah lagi ya produknya ya namanya. Nah kita udah bahas-bahas nih mengenai sisi dalam-dalamnya lah dari apa namanya Biops Agrotekno gitu kan. Nah mungkin aku tuh mau bahas sedikit nih kak. Biops ini kan tadi kan kakak itu berawal dari ngumpul bareng teman-teman ya, terus mengenai kepedulian tentang pertanian. Nah terus tiba-tiba tuh kenapa nih ke Indigo gitu? Terus dari mana nih kalau misalnya dari mana tahu kalau ada Indigo sebagai inkubator startup ya? Nah terus kenapa sih alasan Biops itu mau bergabung sama Indigo tuh kak? Oke, yang pertama ketika kita menjalankan kegiatan ini gitu ya, menjalankan startup ini, kita nggak memungkiri bahwa kita juga membutuhkan bantuan nih. Ya pasti dong. Pertama dana yang kita punya itu terbatas. Ya. Kita mulai dari awal bangetnya itu kita patungan 500.000 sampai akhirnya kita memenangkan beberapa dana hibah gitu ya untuk bisa menjalankan startup ini untuk memodalinya gitu kan. Nah ketika kita melihat bahwa ada peluang yang bernama Indigo ini, jadi yaudah kita coba aja, siapa tahu nanti akan ada banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh inkubator ini gitu kan. Akhirnya kita ikut Indigo ini kalau nggak salah tahun 2019 ya. Tahu dari mana tuh kak Indigo tuh kak?
Waktu itu ada di internet ya. Oh, internet. Ada di internet ya, wah keren nih marketingnya nih Indigo. Ketahuan di internet, terus nggak lanjut gak? Setelah itu muncul pandemi gitu. Oh, oke. Iya 2019, 2020. 2020 ya, jadi di tahun 2020 itu muncul pandemi gitu kan. Terus kemudian kita masuk Indigo dan mulai programnya itu di Januari. Kalau nggak salah sampai Januari. Di bulan Juli. Kita alhamdulillah dinyatakan lulus Indigo gitu. Dan memang dari Indigo ini ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan gitu ya. Yang pertama tempat kita ini Bandung Digital Valley yang udah berubah namanya jadi Indigo Hub, itu tempat kita berkarya juga nih sebenarnya nih. Di sini di ruangan ini ya. Terus kemudian juga mendapatkan dana hibah tentunya. Bukan dana hibah, dana investasi gitu ya. Investasi. Nah, tentunya terus kemudian yang bisa yang paling pentingnya adalah networking dari Indigo ini. Jadi luar biasa networking yang diberikan kepada kami sehingga sampai sekarang masih berlanjut kegiatan kerjasamanya dengan networking dari Indigo. Luar biasa banget. Itu tapi awal pertama kali itu mau bergabung di Indigo tuh alasannya tuh apa tuh Kak? Apa punya alasan atau udah gabung aja deh kayaknya bagus deh gitu atau gimana? Apa punya alasan gitu? Melebarkan jejaring gitu. Karena kita sebagai startup pasti nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Kemudian kalau misalnya memang ada sebuah inkubator yang bisa ibaratnya menurture si WhatsApp ini supaya bisa jadi lebih besar lagi, kenapa enggak? Iya sih. Jadi kita ikut ini dan harus ikut ini. Program Indigo gitu ya Kak. Indigo terkenal juga ya. Alhamdulillah ya. Terus tadi kan Kakak udah sebutin beberapa benefit ya dari ikut Indigo gitu kan. Tapi apa sih yang udah Indigo berikan gitu buat Biops Agrotechno ini gitu? Mungkin bisa dijelasin gitu apa aja sih yang Indigo kasih gitu buat startup kita? Yang pertama pasti suntikan dananya ya. Suntikan dana gede ya. Boleh deh Indigo aku ikut deh join. Kemudian juga ada sesi mentoring yang luar biasa mentor-mentornya. Ada sesi coaching juga yang setelah kita ikut Indigo itu setiap minggu itu pasti ada khusus si Biops ini harus coaching dengan coachnya gitu. Dan itu sangat membantu kami dalam menjalankan kegiatan startupnya. Terus kemudian juga ada networking juga yang seperti yang tadi aku bilang gitu ya, sampai saat ini masih bekerja sama dengan networking ini dan itu sangat luar biasa sekali gitu ya, dan itu yang membuat kami wah luar biasa nih udah bisa ikut Indigo. Wah, keren Indigo ya. Nah terus apa sih Kak yang dampak apa gitu yang langsung ada gitu ke startup Biops Agrotechno ini, dampaknya itu apa gitu setelah mengikuti Indigo? Yang paling kerasa adalah ketika kami mengikuti Indigo gitu ya, itu pergerakan kami udah sangat tertata. Cepat gitu, tertata. Tek gitu ya. Gitu ya. Jadi apa yang kami kerjakan dan apa yang kami rencanakan itu semua terrealisasi. Dan itu yang membuat kami wah, ini kami bersyukur banget udah bisa masuk Indigo dan mendapatkan segala manfaatnya, dan sampai saat ini masih bisa diterima di Indigo juga gitu. Banyak kenalan-kenalan yang bisa kami explore lebih jauh gitu ya. Nah itu yang buat kami happy banget udah bisa bergabung dengan Indigo gitu. Jadi ketika masuk Indigo itu memang banyak sekali hal-hal yang kami harus lakukan gitu ya untuk mengejar target yang sudah kami tetapkan sendiri bersama Indigo, dan itu sangat luar biasa untuk mendorong kami bisa menjadi lebih inklusif lagi. Pasti kalau udah ada tekad kayak gitu udah pasti Biops ini nih udah banyak penghargaan dong Kak pastinya ya. Penghargaannya ada apa aja tuh Kak? Penghargaan Biops? Yang aku ingat ini Best Startup ASEAN by Challenge 2019. 2019 loh itu. Iya. Berarti baru join udah dapat penghargaan. Emang keren Biops ya. Mantap. Terus menjadi Best Startup Indigo. Iya. Wah keren. Yang Hutalcom ke-56 ya? Iya. Wah keren. Tapi bisa nggak sih Kak dijelasin apa yang Biops lakuin gitu hingga menciptakan dampak sosial yang signifikan gitu, bahkan bisa mendapatkan penghargaan yang secara cepat, instan sekali gitu kan? Itu tuh gimana tuh Kak?
Tadi kan udah aku jelaskan bahwa produk yang kami buat adalah bisa mengatur jumlah pengeluaran air gitu. Ya. Nah, kalau misalkan jumlah air yang memang seperti biasanya itu dikurangi, yang pasti akan berdampak sangat besar sekali untuk lingkungan gitu kan. Kemudian juga operasional yang lebih efisien. Bayangkan petani yang tadinya hanya dalam sehari hanya bisa melakukan penyiraman, itu dalam sehari bisa melakukan penyiraman yang otomatis dilakukan oleh Siramot. Kemudian dia juga bisa merawat tanamannya gitu. Jadi biasanya kegiatan perawatan tanaman itu dilakukan besoknya. Oke. Di esok harinya setelah melakukan penyiraman, dan di esok harinya nggak melakukan penyiraman lagi. Iya. Nah, sekarang dengan adanya Siramot itu bisa dilakukan dalam sehari. Itu sangat menghemat waktu dari si petaninya dan juga menghemat air yang dikeluarkan oleh petani. Dan kemudian juga dari hal yang udah dilakukan oleh Siramot ini, ternyata hasilnya produksi panen dari tanaman itu juga meningkat nih, sampai 40-60%. Misalkan dengan tanaman apa nih? Kayak waktu itu kami dapat laporan bahwa tanaman cabai salah satu petani kami di daerah Cianjur itu meningkat sampai 60%. Banyak, berarti rimbun tuh. Kemudian juga paprika di daerah Pasir Lango itu meningkat per minggunya itu 40-60%. Per minggu, berarti produksi mereka tuh lebih banyak dong jatuhnya, lebih untung. Lebih untung. Jadi selain itu juga bisa mengurangi dampak pembuangan air terhadap dampak pemakaian air terhadap ke tanaman gitu ya. Itu kita juga sekaligus bisa meningkatkan jumlah produksinya. Jadi selain mengurangi juga menambah. Wah, keren sih. Sama ini juga ya, mengurangi mobilitas dari petaninya juga ya, kayak nggak perlu keluar tenaga banyak nih. Nggak perlu keluar biaya banyak untuk membayar orang untuk membayar. Oh iya, benar. Soalnya ternyata yang paling mereka rasakan adalah kesulitan mencari pekerja dan mahal untuk bayar pekerja itu. Oh iya, benar. Jadi dengan adanya Siramot ini sangat membantu sekali buat mereka untuk mengurangi cost-nya mereka, dan juga pekerjanya itu yang biasanya hanya untuk penyiraman aja bisa dialokasikan ke tempat lain untuk perawatan tanaman. Oh iya. Seperti itu panen jadi lebih meningkat lagi. Oke, itulah guys ya, akhirnya Biops mendapatkan penghargaan yang secara cepat gitu kan, karena dampaknya bagi masyarakat juga besar gitu. Oke nih, ada beberapa pertanyaan lagi ya Kak ya. Semoga nggak capek. Udah capek ya? Belum kan? masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nah, kan Biops juga nih ikut di Indigo Demo Day 2022 ya? Benar ya. Nah, itu tuh bagaimana sih strategi Biops agar bisa memikat hati para wanita, para investor maksudnya. Memikat hati para investor selama waktu demo itu tuh. Gimana tuh Kak? Ada investor wanita juga sih sebenarnya. Ada. Kenapa Kakak nggak ngundang saya ya? Rasanya diundang. Jadi kami hanya menunjukkan gitu ya apa yang sudah kami lakukan kepada para investor dan apa dampaknya yang bisa dilakukan oleh kami terhadap masa depan nih. Karena seperti yang kita tahu bahwa ada masalah di mana akan terjadi kekurangan pangan jika pengurangan petani itu masih berlanjut dan tidak ada penerusnya. Oke. Nah, benar. Mungkin yang saat itu hal itulah yang membuat bahwa banyak investor yang datang untuk berbincang dengan kami lebih lanjut di booth kami. Kemudian juga ada yang tertarik juga dengan lamanya founder kami berinteraksi gitu. Sampai saat ini dari tahun 2017 sampai sekarang itu masih ada tersisa 6 orang founder. 6 orang founder? Iya. Tadinya 7. 6. Kemana satunya kan? Nah, satunya udah nikah. Udah beda ya? Rumah tangga. Rumah tangga, iya. Perempuan gitu. Oh iya. Gitu. Jadi masih ada 6 founder yang sampai sekarang masih bertahan di Biops Agrotechno. Oke, berarti waktu pas demo kemarin juga ya diberikan insight gitu betul. Ya kepada para investor khususnya.
nggak investor wanita doang kan, nggak banyak yang lain juga ya. Oke, terakhir nih Kak nih, kerasa nggak udah terakhir aja. Mau tambah 10 menit lagi boleh? Nggak boleh ya. Oke, terakhir nih Kak, kira-kira nih kedepannya Biops ini mau mengembangkan teknologi seperti apa lagi nih, karena khususnya tadi kan sangat peduli terhadap petani Indonesia ya khususnya ya. Nah, kira-kira ada nggak sih produk yang akan dibuat oleh Biops Agrotekno gitu? Selain yang tadi ya, yang produk-produk tadi itu apa tuh Kak? Ini bocoran aja sih ya sebenarnya. Jadi Biops itu kan masih belum masuk ke ranah hidroponik yang medianya air gitu ya. Oke, hidroponik. Pengaturan nutrisi. Nah, kami berencana untuk masuk ke arah sana. Hidroponik. Iya. Oke. Jadi yang di media tanah itu kami mengatur kebutuhan airnya. Untuk di media air ini yang hidroponik kami mengatur kebutuhan nutrisinya. Karena untuk produk yang ada sekarang itu sangat mahal sekali, di atas ratusan juta. Oh iya. Dan kalau misalkan kami yang membuat, mungkin bisa di bawah itu. Gitu. Karena kan buatan produk dalam negeri sendiri seperti itu. Oh iya, produk buatan Biops lagi ya Kak? Iya betul. Produk buatan anak negeri pasti lebih murah. Oke itu ya guys bocorannya. Jadi yang mau ada bikin hidroponik nanti ya ada bocorannya terkait produknya kapan kalau jika apa belum ada? Masih proses. Ditunggu aja ya guys ya. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir nih Kak dari bincang-bincang kita hari ini di acara Founders Backroom episode 2 ya. Mungkin terima kasih dulu nih. Terima kasih kepada Kak Ihsan dan bersedia hadir. Ya, terus juga terima kasih juga buat Leapers semua yang udah dengerin ngobrol-ngobrol santai aku nih bareng Kak Ihsan sampai akhir. Dan mungkin sampai jumpa lagi ya teman-teman di acara Founders Backroom episode 3. Mungkin kita dadah dulu nih Kak. Dadah semuanya, bye dan semangat pagi.